Om Swastiastu. Saya mau menjelaskan tentang sejarah berdirinya Pura Segara Wukir. Jadi sejak awal mula kenapa Pura Segara Wukir ini berdiri, ada sesepuh yang mendapatkan dawuh untuk mendirikan tempat ibadah umat Hindu yang awalnya dulu sesepuh kita yang bernama Mbah Hadi Suyono, beliau adalah ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia yang kedua. Jadi yang kedua ini. Kemudian setelah itu umat Hindu di Kabupaten Gunung Kidul ini melaksanakan melasti. Yang melasti itu dilaksanakan di pinggir pantai yang di depan pura ini. Kemudian ada sekitar tahun 90-an sampai tahun 94, kemungkinan ya 94 itu kemudian ada sedikit gesekan dengan umat lain yang di bawah itu harusnya itu kaplingan umat Hindu untuk melaksanakan kegiatan melasti setiap tahunnya. Akan tetapi di sana didirikan sebuah masjid kecil yang sampai sekarang masih berdiri, dan akhirnya umat Hindu diberikan tanah yang sekarang diberikan pura ini dari ujung timur sampai ujung barat. Jadi pura ini sudah sesuai dengan Astakosala Kosali atau peraturan membuat tempat suci. Jadi ada Trimandala, ada Nista Mandala, Madhya Mandala, dan Utama Mandala yang ada di sini. Nah, sekitar 2004 sampai 2008 pura kecil yang dulu Padmasari kecil itu, saya masih ingat waktu itu saya sudah diangkat PNS. Kebetulan saya diangkat PNS tahun 2000. Akhirnya setiap sebulan sekali teman-teman PNS itu, guru-guru itu diajak ke sini oleh Pak Pembimas. Pembimasnya dulu waktu itu Pak Dr. Andres Nyoman Warte yang sekarang dosen Mistah juga. Nah, itu sejarahnya seperti itu. Nah, kemudian lama-kelamaan setiap tahun kita gunakan untuk kegiatan melasti itu kok selama ini kemudian semakin ramai. Akhirnya pura ini dulu Pak Joni itu datang ke sini sekitar tahun 2009. Nah, kemudian beliau mendapat wangsit juga untuk membangun pura yang sekarang pura yang megah seperti ini dan sejuk, banyak bunganya seperti ini. Akhirnya tahun 2019 itu melaksanakan ngentek linggih. Yang awalnya linggih-linggih yang ada di sini itu berada di depan. Akhirnya dipindah di sini. Jadi ada Ismoyo, kemudian ada Ratu Gede, ada Prabu Brawijaya, ada Bunda Ratu, ada Segara, atau yang barunya, dan ada Padma. Nah, ini hanya bim selama 3 bulan ya. Selama 3 bulan itu ternyata luar biasa sekali seperti ini. Nah, kemudian setelah ngetek linggih, nah dulu ini pengemponnya memang siapa yang bisa di sini aja, tapi setelah itu pengemponnya itu sudah dipilih. Nah, yang pertama memang Pak Joni ini sebagai pencari dana ya, donatur utama juga, itu kemudian memilih kami berdua cewek-cewek sebagai pengempon ini. Itu saya sebagai ketuanya, kemudian Bumiloh itu sebagai wakil ketuanya. Kebetulan ini Bumiloh lagi tidak aktif ke sini ya. Nah, kemudian selama COVID memang
agak berkurang untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan, tapi Melasti tetap ada terus. Nah, dan setiap tahun, nah ini pura ini Odalan itu setiap purnama karo sekitar bulan Agustus. Nah, nanti di bulan Agustus silakan untuk ikut andil juga melaksanakan kegiatan Odalan di Pura Segara Bukit ini. Nah, kebetulan pura ini memang dipercantik ya, diperindah oleh bunga-bunga yang banyak sekali, terutama ada bunga Kamboja ini. Bunga Kamboja ini memang dari datangnya dari Magelang ini ya. Ini memang untuk mempercantik diri. Nah, oleh Pak Joni katanya Bunda itu senang dengan keindahan, dengan bunga-bunga, sehingga seperti ini. Kemudian hari ini adalah menjelang perayaan Odalan, Melasti yang setiap purnama kesongo itu dilaksanakan di Pura Segara Bukir ini. Kebetulan kami pengempon Pura Segara Bukir ini yang ketempatan, nah, sehingga kami juga harus ikut andil di dalamnya, baik itu dari segi dana juga kami juga ikut mempunyai ke panitia juga. Kemudian kebetulan hari ini adik-adik staf Jawa Dwipa sedang melaksanakan kegiatan, mungkin ikut kegiatan bantu-bantu bersih-bersih ya, bersih-bersih di Pura Segara Bukir ini. Kebetulan ini pas hujan, sehingga banyak yang licin ya, nanti minta tolong untuk juga membersihkan tempat ini sehingga tempat ini menjadi bersih, indah. Karena mungkin besok ya ketika pelaksanaan Melasti banyak tamu yang datang, mungkin kepingin sekali maturan di dalam, maturan di Pura Segara Bukit ini atau Pura Segara Bukit ini. Saya kira itu Mbak, sejarah berdirinya Pura Segara Bukit ini, dan mudah-mudahan Pura Segara Bukit ini justru mendatangkan wisatawan. Nah, jadi baik itu wisata religi yang kebetulan orang-orang dari Bali, dari Lampung, dari Jakarta, dari Semarang itu banyak sekali yang kepingin sekali untuk melaksanakan puja bakti di Pura Segara Bukit ini, karena mungkin suasananya berbeda dengan pura yang lain, sehingga mereka senang sekali untuk tampil ke sini. Dan ketika Odalan juga banyak sekali yang ngayah di sini, baik itu orang yang dari Bali, yang dari Jakarta dan sebagainya, itu banyak sekali. Nah, ini juga salah satu daya tarik wisata religi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, sehingga pura ini semakin lama semakin dikenal oleh banyak orang, dan ikon pura ini adalah ikon oleh wisata-wisata lokal yang ada di sini. Kepengen sekali untuk foto dengan background pura yang ada di sini. Dan bahkan kalau adik-adik melihat di lingkungan ini banyak sekali penyewa penyedia pakaian ala Bali ya, pakaian sembayang Bali itu hanya untuk foto-foto yang ada di sini. Memang kami memberikan keleluasaan untuk foto, untuk mengambil momen-momen mereka, tetapi kalau untuk yang masuk ke dalam utama mandala memang harus yang mau sembahyang saja. Kalau tidak ya tidak boleh masuk, seperti itu. Jadi sini rame itu karena memang ada pura ini. Ternyata pura ini menjadi daya tarik tersendiri oleh para wisatawan. Saya kira itu Mbak. Terima kasih. Love.